warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa kembali melaksanakan salah satu kewajiban dan kebutuhan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk membuktikan keimanan kita. Salah satu di antaranya adalah dengan melaksanakan kembali sunnah Rasulullah berupa qunut nazilah, salah satu bentuk solidaritas kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan mudah-mudahan ini meringankan hisab kita nanti tatkala Allah menanyakan kepada kita, apa yang telah kau lakukan terhadap saudaramu yang dizalimi dan dijajah. Mudah-mudahan ini salah satu jawabannya. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada qudwah kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan teladan terbaiknya kepada kita semua, terutama keteladanan di dalam bagaimana kita mempraktekkan Islam ini dengan benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ada sedikit yang harus kita sebagai seorang muslim dan sebagai warga negara Indonesia harus memberikan perhatian lebih terhadap urusan-urusan negara kita. Salah satu di antaranya masalah Palestina belum selesai, ditambah lagi ada masalah lain. Masalah apa itu? Pengungsi Rohingya. Ya. Meskipun ini terjadi di Aceh sana, ya, tapi ada satu ikatan yang tidak bisa kita lepaskan, yaitu ikatan iman. Bagaimanapun mereka, meskipun dikategorikan sebagai pengungsi lah, dikategorikan sebagai etnis yang terbuang dan sebagainya, tapi yang mesti kita camkan bahwa ada ikatan bagi kita orang-orang beriman, yaitu ikatan keimanan, sama-sama orang Islam, sama-sama umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun persoalannya memang, ya, kita mendengarkan berita langsung dari rakyat Aceh sendiri, bahwa satu sisi mereka ini muslim, saudara kita, tapi sisi lain kok perilaku mereka ini tidak mencerminkan keislaman. Ini yang dilemanya itu. Dilema betul, ya. Sehingga saya melihat pun merasa bergejolak rasanya. Satu sisi saudara kita, tapi sisi lain kok kenapa melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mencerminkan keislaman dan keimanan itu. Ya, dan itu banyak ditemukan kasus-kasus tersebut oleh rakyat Aceh sendiri, sampai-sampai rakyat Aceh sudah tidak mau menerima mereka lagi, ya. Rakyat Aceh sudah ingin mengusir saja mereka. Nah, saya coba memutar kembali dari sejak tahun 2011 itu sudah mulai ada yang datang itu dari Rohingya itu ke Aceh. Saya kumpulkan kasus-kasus, ya, dari sejak itu. Dan memang kita dapatkan beberapa kasus. Di awal memang nggak ada masalah itu. Dan rakyat Aceh tatkala pertama menerima mereka dengan tangan terbuka, dengan lapang dan dengan senang hati.
ya menerima saudara-saudara kita dari Rohingya itu. Mereka akan kesulitan. Mereka ini dijajah di negerinya, tidak diakui di negerinya ini, bahkan diuber-uber oleh pemerintah Myanmarnya itu. Ya. Dan akhirnya terdampar ya di negara kita, katanya terdampar. Nah dulu nggak ada masalah itu, nggak ada masalah, biasa-biasa saja. Nurut-nurut saja diarahkan oleh baik UNHCR-nya maupun oleh pemerintah Aceh sendiri. Ya, nurut-nurut saja, nggak ada masalah itu. Namun kok semakin kemari mulai kelihatan itu perilaku anehnya. Salah satu yang membuat kita aneh, ini baru terjadi di tahun ini. Dulu ya sekitar awal-awal tahun itu ada beberapa pemuda ya, dari Rohingya itu kabur dari tempat relokasi itu. Bahkan kaburnya itu dibantu oleh seorang supir truk, dan akhirnya dicari oleh petugas dan didapatkan. Ketika diinterogasi ternyata si supir truknya ini dibayar, bayarannya pun nggak kecil, dibayar 15 juta untuk bisa mengkaburkan ya atau melarikan beberapa orang Rohingya. Pertanyaannya, kok mereka ini kemudian terusir dari negerinya, terdampar berbulan-bulan katanya di lautan, kok datang ke sini punya uang 15 juta untuk bayar orang? Ini mesti kemudian kita pertanyakan dan ditelusuri. Dan kasus ini bukan 1, 2, 3 orang Rohingya itu bayar orang Aceh itu. Bukan satu kasus, tapi ada beberapa kasus lain. Kemudian yang membuat kita curiga lagi apa? Yang membuat curiga lagi, kita tahu dari sejarah Rohingya itu sendiri. Oleh pemerintah itu mereka tidak mendapatkan hak pendidikan. Tidak mendapatkan hak pendidikan dari pemerintahnya. Betul-betul didiskriminasi betul itu. Ya, rakyat Rohingya itu. Tapi, nah ini membuat kita curiga ini. Kok ada ketika diwawancarai menggunakan bahasa Inggris, lancar sekali bahasa Inggrisnya. Ya, bisa saja belajar gitu ya. Bisa saja belajar, tapi nah ini masalahnya itu di negerinya memang mereka tidak mendapatkan hak pendidikan. Itu ya, tidak mendapatkan hak pendidikan. Kok lancar sekali bahasa Inggrisnya? Ya husnudonnya mungkin belajar. Tapi mesti kita waspadai. Itu kenapa? Nah ini yang harus kemudian kita sebagai rakyat Indonesia harus ikut terlibat. Kenapa demikian? Jangan sampai kemudian negeri kita kecolongan lagi. Ya, negeri kita kecolongan lagi. Dengan apa? Dengan perilaku orang-orang yang tanda kutip dia bayaran. Masih ingat beberapa hari ke belakang ya di kasus Bitung tuh ya, mengatasnamakan katanya suku tertentu yang kemudian tiba-tiba tidak ada awalan-awalan gitu ya, dari pertama tiba-tiba ujug-ujug muncul dengan bendera yang banyak, bendera Zionis itu, kemudian tiba-tiba menghadang ya para pendemo yang mendukung kemerdekaan Palestina itu, sampai kemudian ada korban juga itu. Kemudian setelah itu terus berlanjut kasus itu ya, berlanjut. Nah disambung dengan kasus ini Rohingya yang sebelumnya pun ini ya, beredar video ancaman dari Benyamin Netanyahu, dan ancamannya itu tertuju persis nama negara itu disebutkan Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia itu memang sangat masif ya, membantu Palestina itu sangat masif, luar biasa ya, Indonesia dan Malaysia. Apalagi Indonesia itu dari pemerintah pusat sampai masyarakatnya kompak, alhamdulillah ya, kompak itu. Termasuk kemarin ya, waktu hari Ahad reuni 212, alhamdulillah bisa hadir ya. Kemudian perwakilan dari pemerintah pun hadir kembali. Itu sebagai bentuk
komitmen terhadap institusi kita, konstitusi kita, bahwa kita tidak setuju dengan beragam penjajah. Nah, Benjamin Netanyahu pernah mengancam dulu, ya, sebelum tanggal 20 itu ada ancaman, tunggu tanggal mainnya di tanggal 23. Nah, setelah tanggal 23 itu terjadilah di Bitung, itu di Sulawesi Utara. Kemudian nyambung ke sekarang itu. Ya. Dan mereka sebelum-sebelumnya sudah membayar para buzzer dengan uang yang banyak, dengan nilai yang sangat fantastis. Setiap konten dibayar $1.000, 15 juta. Setiap konten, Masya Allah. Ya, ternyata melalui konten nggak mempan, bahkan justru malah bangkit pasukan baru, pasukan unik ini di Indonesia itu, ya. Pasukan apa? Kelompok julid. Kalau Ari Untung menyebutnya julid fisabilillah katanya. Dan luar biasa, banyak para tentara-tentara IDF yang stres. Ya, stres itu karena ocehan warga kita, bahkan dengan Malaysia kerjasama itu menyerang akun-akun pribadinya para tentara IDF. Banyak yang kemudian stres. Alhamdulillah, nih syukurnya kita ini, alhamdulillah pemerintah nggak pernah membuka hubungan bilateral dengan Yahudi. Kalau negara-negara lain ada warganya yang kemudian melakukan julid kepada ini, langsung dicari dan dikasuskan, dipenjarakan. Indonesia, Malaysia tidak punya hubungan bilateral dengan Yahudi, sehingga nggak jadi masalah, nggak apa-apa itu, nggak diperkarakan. Ya. Bahkan kita mendapatkan apresiasi, warga-warga Indonesia yang terlibat dalam julid itu mendapatkan apresiasi dan dianggap oleh para pejuang Palestina itu sebagai ashabul aklam disebutnya. Ya, para pejuang Palestina pun mengucapkan terima kasih kepada ashabul aklam yang berasal dari Indonesia dan Malaysia itu. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Nah, membayar buzzer nggak mempan, tetap saja ternyata masif Indonesia dan Malaysia ini. Yang kita khawatirkan kalau kemudian mereka menggunakan rencana lain, yaitu masuk ke tengah-tengah umat Islam, berbajukan umat Islam, kemudian cari masalah. Nah, ini yang harus kita waspadai. Dan ternyata mereka ini Mossad itu nggak main-main. Ada seorang hacker Palestina yang tinggal di Turki, kemudian mampu merusak jaringan Iron Dome-nya Israel itu. Tiba-tiba tidak lama setelah itu dicari nih hacker Palestina ini, lari ke Malaysia, dan ternyata tidak lama kena juga di Malaysia hacker ini. Jadi memang Mossad itu ada di mana-mana, tidak terkecuali mungkin ada juga di Indonesia. Nah, maka ini yang harus kemudian diwaspadai. Memang kita tidak menyalahkan rakyat Aceh gitu ya, karena mereka menyaksikan langsung seperti itu, perbuatan-perbuatan yang menurut mereka tidak pantas itu sebagai seorang muslim. Ya, wajar kemudian akhirnya rakyat Aceh tidak suka dan mengusir lagi penduduk Rohingya. Namun yang harus kemudian kita telusuri, jangan-jangan ada oknum yang banyak yang sengaja dibayar untuk membuat kekacauan di tengah umat Islam. Karena ada banyak kasus juga, termasuk di Malaysia sudah lebih dulu. Ya, mereka yang mengatasnamakan pengungsi Rohingya, tapi tatkala diminta untuk baca syahadat nggak bisa sama sekali. Nah, ini harus kemudian dicurigai. Untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat saja tidak bisa, padahal berpeci. Bahkan lihat yang katanya terdampar di Indonesia itu wanita-wanitanya bercadar. Harusnya pemerintah Aceh itu harus menseleksi nih. Coba betul nggak ini muslim? Ini harus kemudian diwaspadai. Betul nggak ini yang masuk itu muslim? Ini yang diwaspadai. Kalau mereka kemudian bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian rukun Islam, rukun iman, arkanuddinnya saja bisa mereka ucapkan, oke lah seorang muslim. Tapi tetap waspada, karena di Aceh dulu pernah ada histori sejarah kelam, bahwa pertahanan Aceh dulu itu bisa jebol dan akhirnya Aceh dikuasai oleh kolonial karena ada seorang orientalis yang disusupkan ke tengah-tengah orang Aceh. Siapa itu? Senok Hurgon dulu. Senok Hurgon yang kemudian sengaja dia belajar Islam langsung di Al-Azhar Kairo Mesir. Datang
datang ke Aceh itu dia sebagai seorang syekh, hafal Al-Qur'an, hafal ribuan hadis. Ternyata apa? Ternyata dia seorang seorang penjajah juga. Apa yang dia lakukan? Ngobok-ngobok ya persatuan umat Islam di Aceh. Nah, ini harus kemudian diwaspadai ya. Ini harus diwaspadai kalau kemudian Zionis itu betul-betul melancarkan melaksanakan ancamannya tempo hari kepada kita. Ini harus diwaspadai. Ya, bahkan ancaman itu sudah beberapa kali disampaikan oleh Benjamin Netanyahu. Ini harus diwaspadai. Ya, makanya aparat keamanannya, rakyatnya harus betul bersatu padu. Meskipun ini sekali lagi terjadi di Aceh, tapi tidak menutup kemungkinan mereka mereka pun kemudian beraksi juga di tempat-tempat yang lain sebagai wujud ancamannya kepada kita rakyat Indonesia. Nah, jadi jangan sampai lengah, jangan sampai kemudian kebobolan lagi. Mari kita satukan barisan, rapatkan barisan, jangan sampai Indonesia ini kemudian diobok-obok lagi oleh penjajah. Nauzubillah. Tapi itu sebagai sebagai beritanya. Harapannya apa? Harapannya kita semua ikut memperhatikan kasus ini. Jangan sampai kemudian hanya ditanggung oleh rakyat Aceh saja. Indonesia itu yang terkenal persatuannya, kan itu salah satu di antara landasan pijakan negara kita, persatuan Indonesia. Ya. Jadi jangan sampai kemudian ini ditanggung oleh rakyat Aceh sendiri, tapi kita pun ikut memikirkan dan ikut menelusuri, ikut mempelajari. Ya. Mudah-mudahan kita semua bisa terbebas dari penjajah baru ini. Dan ada satu kesaksian dari rakyat Aceh, dan rakyat Aceh ini cari tahu langsung dari para pengungsi itu. Ternyata mereka bukan terdampar. Beberapa hari ini kan kok datang lagi. Bahkan katanya akan datang lagi satu perahu yang jumlahnya banyak. Mereka ini kok apakah benar terdampar berbulan-bulan atau tidak? Ternyata ada satu pengakuan ya, setelah ditelusuri secara hati-hati itu ternyata ada pengakuan. Kami itu sengaja digiring, bahkan diantar pakai speedboat dari Myanmar itu. Setelah di tengah lautan baru dimasukkan ke dalam perahu ini, dikumpulkan semuanya. Nah, setelah itu kemudian diberikan arahnya menuju ke sana, yaitu menuju ke Indonesia, tepatnya ke Aceh. Nah, ini jadi ada settingan itu, ada settingan. Dan yang mesti kemudian kita waspadai, yang disettingnya ini siapa, dan yang nyetingnya ini siapa, itu yang harus kemudian kita waspadai. Nah, hal ini merupakan harus menjadi PR bersama rakyat Indonesia untuk menjaga negara kita jangan sampai kebobolan lagi oleh para penjajah baru. Baik, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian tadabbur Al-Qur'an melalui tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Kita masih membahas surat An-Nisa ayat 2 sampai 4 dan kita berada di ayat keempatnya. Namun sebagaimana biasa kita baca dulu ayatnya untuk mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa taala dari kajian ini. Baik, surat An-Nisa ayat 2 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. Shadaqallahul Azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kalian makan harta mereka bersama-sama harta kalian,
Sesungguhnya tindakan-tindakan yaitu menukar dan memakan itu adalah dosa besar. Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kalian mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kalian senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kalian miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Tapi kita langsung loncat ke ayat yang keempat. Ya. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihla. Nah, wa atun nisaa sadaqatihinna nihla. Kata Allah, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Hashim meriwayatkan dari Sayyar, dari Abu Saleh, bahwa seorang lelaki apabila menikahkan anak perempuannya, maka dialah yang menerima mas kawinnya, bukan anak perempuannya. Lalu Allah SWT melarang mereka melakukan hal tersebut dan turunlah firman-Nya, berikanlah mas kawin. Ayat ini bagian dari asbabun nuzul dari turunnya ayat yang keempat ini. Baik, di sini Allah memerintahkan untuk membayarkan mas kawin kepada wanita yang akan dinikahinya. Dulu sebelum ayat ini turun, mas kawin itu rata-rata diambil oleh orang tua si perempuan, ya, oleh orang tua si perempuan. Karena asumsinya, ya anak saya dulu diurus sama saya, dibesarkan sama saya, dikasih makan sama saya, dikasih pakaian dan seterusnya, nah, gantilah. Nah, seperti itu dulu asumsinya itu. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala memiliki ketetapan lain, ya. Dengan turunnya ayat ini, maka Allah melarang para orang tua dari mempelai perempuan itu mengambil mas kawin. Adapun selain mas kawin ya terserah. Mas kawin itu khusus untuk si wanita yang dinikahinya itu. Ya. Kemudian Ali bin Abu Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan istilah nihla dalam ayat ini adalah mahar yang diberikan oleh si pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Nihla istilah lainnya. Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Siti Aisyah bahwa nihla adalah mas kawin yang wajib ditunaikan oleh seorang laki-laki yang akan menikahi perempuan, ditunaikan dan dibayarkan kepada si perempuan. Muqatil, Qatadah dan Ibnu Jurayj mengatakan bahwa nihlah artinya fardhah, mas kawin yang wajib. Sedangkan Ibnu Jurayj menambahkan bahwa mas kawin tersebut adalah mas kawin yang disebutkan. Ibnu Zaid mengatakan istilah nihlah dalam perkataan orang Arab artinya itu mas kawin yang wajib dilaksanakan oleh si mempelai laki-laki. Disebutkan janganlah kau menikahinya kecuali dengan sesuatu. Nah, sesuatu itu yang dimaksud mas kawin yang wajib baginya, bagi si laki-laki. Tidak layak bagi seseorang sesudah Nabi SAW menikahi seorang wanita kecuali dengan mas kawin yang wajib. Tidak layak penyebutan mas kawin didustakan tanpa alasan yang dibenarkan. Maksudnya tidak boleh mengelabui, ya, mau ngasih mas kawin tapi ternyata enggak, itu tidak boleh, haram hukumnya. Karena membayarkan mas kawin itu hukumnya wajib. Fa'in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Kemudian jika mereka, siapa yang dimaksud mereka ini? Si perempuan, ya, mempelai perempuan itu. Jika mereka menyerahkan kepada kalian suaminya sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Baik, ada yang terlewat sedikit. Nah, jadi ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berapa sih mas kawin yang mesti ditunaikan itu? Ya. Ternyata ada satu hadis. Rasulullah SAW kemudian ditanya tentang masalah itu. Rasulullah kemudian menjawab
ma tarada alaihi ahluhum. Ya, berapa saja yang disetujui oleh keluarga mereka, maksudnya keluarga si istri. Jadi nominalnya nggak ada ketetapan dari Rasulullah SAW mau berapa silahkan. Meskipun dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan khairun nisa, ya, sebaik-baik wanita itu apa? Apa artinya itu? Yang paling murah maharnya, ya, paling murah maharnya. Tapi bukan artian murah ini murahan, bukan. Tapi dalam artian memudahkan, ya, pihak keluarga laki-laki untuk terlaksananya pernikahan. Itu maksudnya, ya. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan sebaik-baik wanita itu yang murah maharnya, itu bukan artian asal-asalan, tidak, ya, bukan asal-asalan, tapi tergantung kesanggupan. Makanya kemudian ada juga tuh kalau di kita biasanya rata-rata, ya, badai sabarah maharna mangga telangkung, kan rata-rata begitu, ya. Tapi di tempat lain ada yang kemudian ketika ditanya badai sabarah maharna, ada yang menyebutkan pengen sekian, pengen ini, pengen itu, ya. Nah, kalau pihak keluarga perempuan, ya, atau perempuannya si mempelai perempuan, calon mempelai perempuannya itu menyebutkan nominal, ya wayahna, ya, itu yang harus kemudian ditunaikan oleh si mempelai laki-laki. Itu yang harus dilakukan itu. Nah, pernah ada satu kasus di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Banyak para laki-laki, para bujang yang kemudian tidak menikah. Sampai kemudian Umar bin Khattab bertanya, "Kenapa kamu tidak nikah ya Amirul Mukminin? Kami keberatan dengan mahar yang dipasang itu. Kenapa emang? Maharnya mahal-mahal," katanya seperti itu. Maka melihat fenomena tersebut, Umar bin Khattab mempelajari. Ternyata betul, banyak para pemuda-pemuda yang sulit menikah dan tidak mampu menikah. Alasannya apa? Alasannya karena mahar yang terlalu tinggi. Akhirnya Umar bin Khattab seketika itu pun mengumpulkan kaum muslimin. Setelah sholat itu dia mengatakan, ya ahlul muslimin, wahai sekalian kaum muslimin, ya, janganlah kalian memberatkan kaum laki-laki yang akan menikahi anak-anak perempuan kalian, begitu. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab membatasi, jangan melebihi sekian dirham, ya. Ternyata apa? Ternyata istrinya Umar bin Khattab pun memprotes, "Ya Amirul Mukminin, apakah Rasulullah pernah membatasi mahar?" Hanya kata Umar bin Khattab, "Ya setahu saya enggak membatasi." "Lah kalau Rasulullah tidak membatasi, kenapa Anda membatasi?" "Ya juga ya." Ini luar biasa. Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu kan terkenal tegasnya, ya. Terkenal tegasnya, tapi kemudian ketika dia keliru dan diluruskan, dia nerima juga, gentle, luar biasa. Umar bin Khattab, oh benar juga ya. Karena tadi melihat kondisi seperti itu, banyak para pemuda yang sulit menikah, dia sontak saja, ya, mengatakan seperti itu. Tapi setelah di cross check, setelah diluruskan, akhirnya kemudian Umar pun mengatakan, "Baik, perkataan saya tadi diralat ulang, ya, tadi yang saya katakan salah." Maka dia kembali melanjutkan, "Wahai kaum muslimin, siapa yang memudahkan setiap pemuda-pemuda yang soleh untuk menikah, maka dia akan akan disukai oleh Allah dan Rasulnya, akan diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Yassiru wala tu'assiru," kata Umar bin Khattab. Permudahlah, jangan dipersulit. Ya, permudahlah, jangan mempersulit, seperti itu. Nah, begitu, ya, kata Umar bin Khattab. Maka setelah itu barulah kemudian para perempuan pun nggak menyebutkan mahar yang mahal-mahal, ya. Tapi ala kulli hal, intinya berapa itu nominal, ya sesuai dengan kemampuan, ya, sesuai dengan kemampuan. Nah, luar biasanya orang Sunda itu, meskipun nggak semuanya, rata-rata orang Sunda ketika ditanya itu, wanita Sunda itu tatkala ditanya berapa maharnya, terlebih lagi yang bertanya itu si laki-laki yang memang dicintainya, si laki-laki yang memang disukainya, itu rata-rata jawabannya telangkung. Gampang sekalinya, gampang sekali itu. Dan termasuk saya pun merasakannya demikian, ya, telangkung, masya Allah. Ini sangat memudahkan sekali.
Tapi di sisi lain, ya, di sisi lain terkadang jadi dilematis juga. Telangkung teh sabaraha, saeutik teuing gitu ya. Bisi gede teuing lebih baik dari gede teuing mah teu naon ya. Namun yang dikhawatirkan kemudian kalau takut kecilan. Gitu ya. Tapi ala kulli hal ya, itu menunjukkan ketika ada seorang mempelai perempuan memberikan maharnya itu diserahkan terserah semampunya saja, berarti menunjukkan ya kebaikan wanita tersebut. Karena kata Rasulullah tadi khairun nisa, sebaik-baik wanita. Masya Allah ya. Bahkan kalau kita lihat kisah para sahabat itu, tidak sedikit di kalangan para sahabat yang ternyata ketika dituntut mahar uang nggak punya, sampai kemudian Rasulullah SAW berikanlah mahar walau bihadidin, kata Rasulullah SAW, meskipun dari cincin yang terbuat dari besi, alias mahar itu memang wajib, namun nominalnya tidak dijelaskan, tidak disebutkan dan tidak dipatok oleh Rasulullah SAW. Yang penting ada mahar yang dikeluarkan meskipun dengan cincin yang terbuat dari besi. Atau dalam riwayat lain, meskipun kamu ya ketika ada seorang yang mau menikah, kamu punya mahar berapa? Enggak punya ya Rasulullah. Enggak punya. Terus punya apa? Kamu punya barang apa? Saya cuma punya tikar, ya sudah pakai tikar saja. Ya. Itu pun ketika Rasulullah masih hidup, ya, para sahabat itu memang berlomba-lomba mereka memudahkan. Terlebih lagi kalau yang melamar itu ternyata seorang laki-laki yang soleh. Kalau seorang laki-laki yang soleh dia kemudian melamar, itu rata-rata para sahabat itu memudahkan, bahkan si wanitanya itu memudahkan maharnya dan meringankan maharnya. Itu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi di kajian subuh online itu ada yang bertanya, Ustaz, ya, apakah boleh kita menetapkan jumlah mahar yang besar menurut kita? Ya terserah. Ya, intinya tidak ada batasan nominal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tapi meski demikian harus tahu diri juga, harus tahu kondisi. Lihat si pihak keluarga laki-laki itu seperti apa perekonomiannya, dikondisikan juga dengan itu. Jangan sampai kemudian akhirnya nikah gak jadi karena mahar yang terlalu tinggi. Tapi ternyata dalam fikih itu difasilitasi. Kalaupun misalkan si pihak perempuan mematok harga mahar yang tinggi, itu ternyata dibolehkan maharnya itu diangsur atau dicicil, bahkan dihutang pun boleh. Dalam fikih itu ya, boleh. Ya, saya nikahi fulanah bin fulan dengan mahar sekian dengan status diutang atau dicicil, boleh. Ya, kalau disepakati oleh kedua belah pihak, boleh itu ya. Nah, ketika kemudian mahar sudah diberikan, otomatis kan si mahar itu milik si mempelai perempuan. Ya, milik si mempelai perempuan. Nah, ada ketetapan lain di potongan ayat tersebut. Kalau ternyata si perempuan tadi ya mempelai perempuan tadi ya, setelah itu kemudian sebagian dari maharnya itu diberikan kepada suaminya, tiba-tiba memberikan, ini uang apa ini? Ya buat kamu saja. Nah itu insya Allah halal ya, itu insya Allah halal. Yang tidak boleh itu kemudian diminta tanpa kemudian kejelasan, ini mintanya itu apakah ngutang atau malak gitu ya. Ini yang tidak boleh, itu harus jelas dulu. Seorang suami itu minjem atau kemudian semena-mena menggunakan, padahal nggak boleh. Harta si perempuan, harta si istri itu tidak boleh sembarangan dipakai oleh suaminya. Tapi kalau harta suami boleh digunakan oleh istrinya, tapi tetap ya dengan izin dari suami. Kemudian dilanjutkan ini dari Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnu Sinan
telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnu Mahdi dari Sufyan, dari As-Saddi, dari Ya'qub ibnu Mughirah, ibnu Syu'bah, dari Ali yang mengatakan, apabila seseorang di antara kalian sakit, hendaklah ia meminta uang sebanyak 3 dirham kepada istrinya atau yang senilai dengan itu. Lalu uang itu hendaklah ia belikan madu. Sesudah itu hendaklah ia mengambil air hujan, lalu dicampurkan sebagai minuman yang sedap lagi baik akibatnya sebagai obat yang diberkati. Nah, ini ada satu kasus di mana ketika kemudian si suami betul-betul nggak punya uang, boleh minta kepada istri, tapi bukan maksa, ya, bukan maksa, minta, ya. Kalau betul-betul nggak punya uang si suami itu, minta kepada istri boleh, tergantung si istrinya. Kalau istrinya kemudian ngasih, ya alhamdulillah, itu baik, halal. Nah, kemudian ada satu ungkapan ini di akhir tafsir ini, ada ungkapan bahwa seorang suami misalkan ketika sakit, ini ada satu resep. Ya, resepnya itu apa? Beli madu, kemudian diminum, dicampurkan dengan air hujan.